Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan menceritakan bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Semua manusia yang namanya manusia pasti ingin masuk surga setelah mati. Tidak ada satu orang pun yang ingin masuk neraka, pasti ingin masuk surga, termasuk saya. Makanya pada pagi hari ini saya akan menceritakan bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Ya. Kalau saudara ingin masuk surga, khususnya orang Kristen ya. Kalau saudara ingin masuk surga, khususnya orang Kristen, coba cek pendeta saudara masing-masing. Apakah pendeta saudara dipakai Tuhan atau dipakai iblis? Saya ulangin lagi ya. Kalau saudara orang Kristen, orang Kristen untuk bisa masuk surga, coba cek pendeta saudara. Apakah pendeta saudara dipakai Tuhan atau dipakai iblis? Ya, saya melayani Tuhan sudah kurang lebih hampir 32 tahun. Saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan dari tahun 90 sampai sekarang masih melayani Tuhan. Makanya saya tahu sebelum saudara meninggal, coba cek pendeta saudara. Apakah pendeta saudara dipakai Tuhan atau dipakai iblis? Karena ada hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menggagalkan orang Kristen masuk surga. Makanya saya ingin katakan dengan jelas, sebelum saudara meninggal, coba cek pendeta saudara. Apakah dipakai Tuhan, apa dipakai iblis? Saya tidak menjelek-jelekan pendeta, saudara yang kekasih. Tapi saya ingin mengajarkan bagaimana caranya masuk surga. Ya. Apakah benar ada pendeta yang dipakai iblis? Ada, saudara yang kekasih. Ada pendeta yang dipakai iblis. Banyak orang nggak tahu mana itu pendeta yang dipakai iblis, mana itu pendeta yang dipakai Tuhan. Karena mereka sama-sama menggali firman Tuhan. Mereka sama-sama memberitakan Injil. Mereka sama-sama katanya dipenuhkan Roh Kudus. Mereka sama-sama mengadakan mujizat. Mereka sama-sama berdoa. Mereka sama-sama berbahasa roh. Sama, mereka mengeritakan Injil. Tapi bedanya begini, hasil dari yang dia beritakan, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Hamba Tuhan yang dipakai iblis itu membawa jemaatnya masuk ke dalam neraka. Makanya pada pagi hari ini saya ingin katakan, sebelum saudara meninggal, coba cek pendeta saudara itu dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Gak enak ya dengarnya ya. Tapi ini harus saudara tahu. Kalau saudara dipimpin sama pendeta yang dipakai iblis, maka saudara mati gak masuk surga. Apa? Ada hamba Tuhan yang dipakai iblis? Ada. Kita baca di dalam Matius 23. Ya, saya bacakan. Ini hamba Tuhan yang dipakai iblis. Bahaya saudara yang kekasih. Matius 23 ayat 15 saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kemudian kamu jadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saya ulangi lagi. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka
yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Inilah hamba Tuhan yang dipakai iblis. Mereka memberitakan Injil, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk memberitakan Injil. Setelah orang itu percaya dan bertobat, mereka mati masuk neraka. Di sini dikatakan orang munafik. Kalau hamba Tuhan itu munafik, maka jemaatnya masuk ke dalam neraka, bukan ke surga. Makanya saya bilang, sebelum saudara mati, coba cek pendeta saudara munafik nggak? Kalau pendeta saudara munafik, saudara pasti masuk neraka. Ini ayatnya. Ahli Taurat disamakan dengan orang munafik. Sangat mengerikan ya saudara yang kekasih ya, kalau kita nggak ngerti Alkitab. Siapa sih orang munafik itu? Kita baca di dalam Matius 15. Ya. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan ya, saya menggali kebenaran ya. Matius 15 ayat yang ke-7. Ini adalah orang munafik. Ya. Kalau pendeta saudara munafik, maka saudara pasti masuk neraka. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, itu ada tanda seru. Ya, di dalam Matius 15 ayat yang ke-7, hai orang-orang munafik, berarti kalau orang-orang itu berarti banyak. Kalau orang hanya satu. Tapi kalau orang-orang itu banyak. Ternyata sudah banyak orang munafik di sini. Hai kamu orang-orang munafik, tanda seru ya. Berarti Tuhan gak senang dengan orang munafik nih. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah namanya bahayanya kalau pendetanya munafik. Mulutnya memuji nama Tuhan, tapi tingkah lakunya mengkhianati Tuhan. Orang munafik itu perkataan dengan perbuatannya itu beda. Saya tidak pernah melihat pendeta ngomongnya yang jelek-jelek. Saudara pernah melihat pendeta ngomongnya yang jelek-jelek? Enggak. Pasti dia ngomong, saudara pasti masuk surga. Saudara pasti diberkati. Iya kan? Nggak usah takut, Tuhan bersama kita. Mulutnya mengatakan seperti itu, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan Alkitab. Itu hamba Tuhan yang munafik. Di sini dikatakan orang-orang munafik itu mengajarkan tidak sesuai dengan Alkitab. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini bahayanya nih. Kalau hamba Tuhan sudah munafik, dia tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Dia mengajarkan ajaran diri sendiri. Inilah ciri-ciri hamba Tuhan yang munafik. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang. Setelah dia bertobat, dia masuk neraka. Mulutnya memuji nama Tuhan, beribadah tiap minggu, tapi ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Nah ini yang bahayanya menjadi orang Kristen yang gak ngerti kebenaran, yang gak ngerti mana itu pendeta dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Nah pada pagi hari ini saya ingin membuka. Kalau saudara ingin masuk surga, khususnya orang Kristen, coba cek, mumpung masih hidup, cek pendeta saudara itu dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Ya, ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis, dia tidak mau tunduk dengan Tuhan. Jabatannya pendeta ya, jabatannya gembala, mungkin ada gelar sekolah Alkitab, tapi ciri-ciri hamba Tuhan yang melayani iblis atau dipakai iblis, ciri-cirinya dia tidak tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam apa benar sih ada orang yang tidak mau tunduk dengan
perintah Tuhan padahal dia hamba Tuhan? Ada. Kita baca dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini perintah, saudara yang kekasih. Ini perintah kepada semua hamba Tuhan. Atau perintah Tuhan kepada semua orang Kristen. Harus tunduk dengan Tuhan. Di sini saya ulangin lagi di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang ingin saya tanyakan, apakah pendeta saudara sudah tunduk dengan Tuhan? Ini masalah enggak? Masalah. Karena sekarang ini banyak sekali hamba Tuhan tidak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Dia buat aturan sendiri. Seperti Matius 15 ayat yang ke-7. Percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saya ingin katakan, banyak sekali hamba Tuhan tidak tunduk dengan ajaran Tuhan. Dia buat ajarannya sendiri. Sehingga apa? Jemaatnya sendiri masuk neraka. Saya ingin katakan jujur ya saudara yang kekasih. 30 tahun lebih. Dari tahun 90 saya menjadi hamba Tuhan. Banyak pengalaman, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak mau tunduk dengan perintah Tuhan. Banyak sekali hamba Tuhan yang tidak mau tunduk dengan ajaran Tuhan. Dia buat ajarannya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Umat Tuhan binasa karena tidak mengikuti ajaran Tuhan. Karena diajar sama hamba Tuhan yang dipakai iblis. Iblis nggak mau tunduk dengan perintah Tuhan. Iblis tidak pernah, saya baca Alkitab ini. Saya baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Tidak ada satupun ayatnya yang mengatakan iblis tunduk dengan Tuhan. Tidak ada. Nah, begitu juga kalau hamba Tuhan yang tidak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tidak mau dijalankan, maka dia disebut hamba iblis. 1 Yohanes 2. Perkataan saya ini benar apa enggak ya? Kita cek aja di dalam Alkitab. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini hamba Tuhan yang dipakai iblis. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini pendeta yang kurang ajar. Dia sudah dikasih kepercayaan untuk menggembalakan jemaat, tetapi dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dia ngerti Alkitab. Barang siapa yang sudah mengenal dia, berarti sudah mengenal Alkitab. Sudah ngerti firman Tuhan. Bahasa Ibraninya, bahasa Grikanya, bahasa Inggrisnya. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau mempraktekkan firman Tuhan itu. Sehingga apa yang disebut? Dia pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Bapa pendusta adalah iblis. Kalau hamba Tuhan yang sudah tidak mau tunduk dengan peraturan firman Tuhan, ia disebut bapaknya iblis. Makanya saya katakan, sebelum saudara mati, coba cek
pendeta saya ini dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Jangan terlalu percaya sama pendeta, saudara yang kekasih. Tidak semua pendeta itu dipakai Tuhan. Ada yang dipakai iblis. Kalau saudara percaya sama pendeta yang dipakai iblis, saudara mati, saudara masuk neraka. Saya harus ngomong ini, saudara yang kekasih, karena saya hamba Tuhan. Harus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Saudara sadar. Banyak sekali hamba Tuhan di akhir zaman ini dipakai iblis untuk membawa orang Kristen masuk ke dalam neraka. Ciri-cirinya, dia tidak mau tunduk dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Yang jadi masalah, apakah masih ada pendeta yang tunduk dengan Allah? Apakah masih ada hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala, pendeta-pendeta yang mau tunduk dengan Tuhan? Ini masalah nggak? Masalah. Karena banyak sekali hamba Tuhan yang nggak mau tunduk lagi dengan aturan Tuhan. Dengan 1000 macam alasan dia tidak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak mau menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Namanya hamba Tuhan pasti ngerti Alkitab, saudara yang kekasih. Apalagi kalau udah sekolah teologi ya. Apalagi kalau gelarnya sampai gelarnya doktor. Gelarnya S1, S2, S3. Dia pasti ngerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau mempraktekkan apa yang diajarkan, maka ia disebut pendusta. Pendusta itu bapaknya iblis, saudara yang kekasih. Jadi saya ingin katakan, tidak semua pendeta itu dipakai Tuhan. Ada yang dipakai iblis. Ciri-cirinya dia tidak mau tunduk dengan perkataan Tuhan. Dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau pendeta sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka dia akan membawa umat Tuhan ke dalam neraka. Kita baca 2 Yohanes. Apa benar perkataan saya kalau hamba Tuhan sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia membawa kita ke neraka? 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ya, saya ulangin lagi, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Kalau pendeta, hamba Tuhan, gembala yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia nggak punya Tuhan, maksudnya itu. Ya, tidak memiliki maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi kalau saudara menerima pendeta yang nggak benar, menerima salam dari pendeta yang nggak benar, maka saudara mendapat bagian dari kejahatan pendeta itu. Ngeri ya, saudara yang kekasih ya. Kalau saudara nggak ngerti kebenaran, saudara nggak tahu mana itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan atau hamba Tuhan yang dipakai iblis. Hamba Tuhan yang dipakai iblis,
dia membawa jemaatnya ke dalam neraka. Matius 23 ayatnya ke-15. Hamba Tuhan yang dipakai iblis itu hamba Tuhan yang munafik. Matius 15 ayatnya ke-7 sampai 9. Orang-orang munafik mengajarkan percuma kamu memberi ibadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Jadi hamba Tuhan yang dipakai iblis, dia tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Dia tidak mau tunduk dengan ajaran Tuhan. Beda ya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan namanya dipakai iblis. Ciri-cirinya dia tidak mau tunduk dengan perintah Tuhan. Matius 25 ayat 41 sampai 46. Di akhir zaman Tuhan mengatakan, pada waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Pada waktu aku haus, kamu tidak beri aku minum. Pada waktu aku tidak ada tempat tinggal, kamu tidak beri aku tempat tinggal. Hamba Tuhan seperti ini yang dipakai iblis. Makanya Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kalau saudara dalam kesusahan, pendeta saudara tidak mau menolong saudara, dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis. Pada waktu saudara ada duit, pada waktu usaha saudara lancar, saudara sumbang gereja, sumbang pendeta. Saudara bayar perpuluhan toh tiap bulan. Waktu usaha saudara lancar. Suatu saat saudara dalam kesusahan, usaha saudara bangkrut, saudara nggak ada tempat tinggal, mobil kejual, rumah kejual, mau makan juga susah. Kalau pendeta saudara tutup mata, itu bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Matius 25 ayat 41 sampai 46. Yang mengatakan ini bukan saya, saudara, firman. Makanya saya, kalau saudara ingin mengecek apakah pendeta saudara dipakai Tuhan atau dipakai iblis, saudara cek perbuatan pendeta itu sesuai nggak dengan Alkitab. Ajaran yang mereka ajarkan itu sesuai nggak dengan Alkitab. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, sebelum mati ya, saudara ingin masuk surga, cek dulu pendeta saudara dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Apa ciri-ciri pendeta yang dipakai iblis? Dia tidak mau tunduk dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Saya ingin tanya, apakah pendeta saudara sudah tunduk dengan firman Tuhan? Tunduklah dengan Tuhan. Apakah di zaman sekarang ini ada hamba Tuhan yang mau tunduk dengan perintah Tuhan? Ya, sekarang gereja saya lihat di YouTube banyak hamba-hamba Tuhan yang pintar-pintar. Ya, khotbahnya nggak ada namanya pendeta ngomongnya nggak pintar. Semua pendeta ngomongnya pintar. Yang jadi masalah, apakah mereka tunduk dengan Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi ia tidak mau menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Saudara yang kekasih, ini firman Tuhan nih. Ini firman Tuhan tidak ada manfaatnya kalau hanya sebagai pengetahuan. Tapi harus dipraktekkan, baru firman Tuhan ini bermanfaat. Firman Tuhan ini jangan hanya dijadikan iman, tapi harus dipraktekkan. Semua firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, itu mengandung iman. Jadi firman itu jangan hanya diimani, tapi dipraktekkan. Baru firman Tuhan ini bermanfaat. Firman Tuhan ini jangan hanya sebagai pengetahuan,
tetapi harus dipraktekkan, baru bermanfaat. Sekarang ini banyak orang belajar Alkitab, tapi tidak mau dipraktekkan. Sehingga Tuhan mengatakan mereka itu disebut pendusta. Saya tanya kepada saudara, di akhir zaman ini, apakah ada pendeta yang mau mempraktekkan firman Tuhan? Kalau ngomong mah, saya lihat di YouTube ya saudara. Kalau saya mah kalah ilmunya sama pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta yang punya gelar, mereka ngerti sekali tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya mah nggak ada apa-apanya ilmunya. Yang jadi masalah, apakah mereka mempraktekannya? Saya sering dengar pendeta ngomong, ingin seperti Bapa, sempurna seperti Yesus. Kalau hanya di ngomongin saja, tapi tidak mau dipraktekkan, itu hamba Tuhan apa bukan? Saya nggak tahu. Kalau ngomong mah, tak. Apakah dipraktekkan? Ingin seperti Bapa, sempurna seperti Yesus. Tapi nggak mau tunduk dengan Tuhan. Ingin kudus seperti Bapa. Sering tuh dengar YouTube-nya. Kalau doa mah itu seperti rohani. Tuhan ampuni atas kemelesetan saya. Meleset itu artinya saudara yang apa? Keluar dari jalurnya Tuhan. Saya sering mendengar pendeta-pendeta ngomong gitu. Tuhan ampuni atas kemelesetan saya. Saya tanya saudara yang kekasih, sudah berapa puluh tahun jadi pendeta? Masa meleset terus? Puluhan tahun menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, belajar Alkitab, tapi nggak benar-benar. Itu maksudnya. Minta ampun terus sama Tuhan. Mau sampai kapan meleset terus? Tuhan ampuni atas kemelesetan. Orang seperti itu adalah orang yang bebal, saudara. Kita baca Yakobus 2 ya. Kita baca Yakobus 2. Ini adalah hamba Tuhan yang berbuat dosa terus, meleset terus hidupnya, nggak pernah benar. 30 tahun, 40 tahun menjadi orang Kristen, jadi pendeta, masa meleset terus? Itu namanya orang bebal. Yakobus 2 ayat yang ke sebentar ya, saya ingin lihat ya. Yakobus 2 ayat yang ke-20. Ini kalau orang Kristen puluhan tahun sudah menjadi orang Kristen atau puluhan tahun sudah menjadi hamba Tuhan tapi masih berbuat dosa, ini ayatnya nih. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah kamu mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Hai orang bebal, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara sudah tahu itu dosa, tetapi saudara masih melakukannya, lalu saudara minta maaf, diampuni sama Tuhan, lalu saudara berbuat dosa lagi, diampuni lagi sama Tuhan, berbuat dosa lagi, diampuni Tuhan, itu namanya orang bebal. Berulang-ulang kali Tuhan sudah mengatakan jangan berbuat dosa, saudara terus berbuat dosa dengan alasan kita kan gak sempurna, maka itu yang disebut orang bebal. Puluhan tahun menjadi hamba Tuhan, puluhan tahun menjadi orang Kristen, masih berulang-ulang melakukan kesalahan, itu namanya orang bebal. Saya kadang-kadang bingung, saudara yang kekasih, lihat YouTube itu tambah bingung.
Pendeta, saudara pasti tahu orang yang sering berdoa, Tuhan ampuni atas kemelesetan. Sampai kapan? Meleset terus. Sampai mati. Nggak mau ngikutin yang benar. Sepertinya doanya rohani ya. Padahal itu orang bebal sebenarnya. Orang bebal itu sudah dikasih tahu, tetapi nggak mau tahu. Udah tahu itu dosa, masih dilakukan terus. Lalu dia berdoa, Tuhan ampuni atas kemelesetan saya. Sekali dua kali sih nggak masalah. Kalau puluhan tahun meleset terus, itu apa namanya? Bebal. Orang bebal itu adalah orang yang sudah ngerti kebenaran, tetapi dia tidak mau menjalankan kebenaran itu. Dia tahu dia berbuat dosa, tapi nggak mau berhenti berbuat dosa. Dengan catatan, Tuhan kan pemurah, Tuhan kan pengampun. Memang Tuhan pengampun, tetapi kalau saudara berbuat dosa terus, Tuhan ampuni terus, lama-lama Tuhan katakan kamu ini bebal. Apalagi pendeta sudah tahu kebenaran, tapi melakukan dosa terus. Doanya, Tuhan ampuni atas kemelesetan saya. Semua sampai kapan meleset terus? Saya sering dengar pendeta besar tuh ngomongnya kayak gitu. Kalau berdoa, Tuhan ampuni atas kemelesetan. Mau sampai kapan meleset terus? 30 tahun, 40 tahun menjadi hamba Tuhan masih melakukan dosa. Itu namanya bebal. Nah, orang seperti ini, pendeta seperti inilah yang dipakai iblis untuk membawa umat Kristen ke neraka. Saya hamba Tuhan harus menjelaskan ini, karena ini tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya hanya menceritakan, ini loh caranya untuk masuk surga. Coba cek pendeta saudara itu dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Penting gak ini saudara yang kekasih? Penting. Saya menjadi hamba Tuhan tanggung jawab. Kalau nggak benar saya luruskan. Bukan saya berarti saya pintar. Enggak. Saya hanya apa yang saya tahu saya ceritakan di YouTube ini. Saya ingin tanya kepada saudara lagi. Apakah di akhir zaman ini ada hamba Tuhan yang mau tunduk dengan aturan Tuhan? Apakah ada pendeta yang mau tunduk dengan Tuhan? Ya, penting nggak? Saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11, ini penting saudara yang kekasih. Yohanes 8 ayat yang ke-11 saya bacakan. 8 ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini ceritanya begini saudara. Ayat ini ceritanya begini. Ada perempuan berbuat zina, ketahuan, ditangkap, dibawa ke tempat Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan, aku ampuni. Kan berzina itu melanggar hukum Taurat. Ya. Nah, perempuan ini berzina melanggar hukum Taurat. Lalu dibawa ke Yesus. Menurut hukum Taurat, orang ini harus dimatikan. Tapi Tuhan mengampuni dia. Karena Tuhan itu penuh kasih. Maka Tuhan mengampuni dia. Setelah Tuhan mengampuni dia, Tuhan katakan, tolong jangan melakukan dosa lagi. Jangan melanggar hukum Taurat lagi, itu maksudnya. Kalau saudara sudah diampuni dosa saudara karena melanggar hukum Taurat, maka Tuhan berpesan, jangan melanggar hukum Taurat lagi, itu maksudnya. Ini ada dua hukum yang Tuhan pakai. Satu, hukum mengasihi, mengampuni, dan hukum Taurat jangan diulangin lagi. Ya, satu
Yohanes 8 ayat yang ke-11, saya bacakan lagi biar ini lebih jelas. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ini hukum kasih karunia. Kalau saudara berbuat dosa, dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, itu di mata Tuhan berdosa. Kalau saudara berbuat dosa, diampuni sama Tuhan. Nih, perempuan ini berzina nih, melanggar hukum Tuhan nih, hukum Taurat. Harusnya dimusnahin, dimatiin. Tetapi dengan kasih karunia, Tuhan ampuni. Setelah Tuhan ampuni, Tuhan berpesan, tolong jangan melanggar hukum Taurat lagi, itu maksudnya. Jadi hukum itu ada dua, hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Kalau saudara sudah melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat, maka di mata manusia, di mata Tuhan saudara berbuat dosa dan harus masuk neraka. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi manusia, dihapus dosanya. Lalu Tuhan berpesan, jangan kamu langgar lagi, jangan kamu berbuat zina lagi, itu maksudnya. Nah, kalau ada hamba Tuhan berbuat dosa, diampuni, lalu berbuat dosa lagi, diampuni lagi, berbuat dosa lagi, diampuni. Sampai kapan saudara berhenti berbuat dosa? Nah, orang yang sudah berbuat dosa berulang-ulang diampunin, itu namanya orang bebal. Orang bebal itu dikasih tahu tapi nggak ngerti. Yakobus 2 ayat 20. Hai orang-orang bebal, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu sebenarnya firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau nggak dipraktekkan sama aja kosong, nggak ada hasil. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada hukum Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ada hukum Taurat. Nah, kalau saudara melanggar hukum Taurat, berarti saudara berdosa di mata Tuhan. Di dalam Alkitab ini hanya dua hukum. Hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Hanya dua. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Sebenarnya hanya dua hukum. Hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau nggak ada hukum kasih karunia. Dan hukum kasih karunia nggak ada manfaatnya kalau nggak ada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah peraturan Tuhan. Katanya Tuhan mengatakan di dalam ini, Yakobus tadi ya, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah. Allah memberikan kita dua hukum, hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Kalau saudara tunduk hanya dengan hukum kasih karunia, tidak mau tunduk dengan hukum Taurat, maka itu disebut orang bebal. Iman tanpa perbuatan. Perbuatan apa? Jangan melanggar hukum Taurat. Makanya saya ingin katakan, sebelum saudara mati, sebelum saudara meninggal, coba cek. Apakah pendeta saudara sudah tunduk dengan Tuhan? Tuhan mengatakan hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat yang ke-18. Hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Itu perkataan Tuhan. Yang jadi masalah, apakah pendeta saudara tunduk dengan perkataan Tuhan? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau pendeta saudara tidak tunduk dengan omongan Tuhan, maka dia tidak punya Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 sampai 11. Barang siapa yang keluar dari ajaran Tuhan, dia tidak memiliki Allah. Jadi kalau hamba Tuhan nggak mau mengikuti hukum Tuhan, hukum Taurat, maka dia tidak memiliki Tuhan. Kalau dia tidak memiliki Tuhan, berarti dia memiliki iblis.
Jadi ciri-ciri orang yang dipakai iblis, hamba Tuhan yang dipakai iblis, dia tidak mau tunduk dengan hukum Tuhan. Sekarang saya ingin tanya, apakah pendeta saudara sudah mau tunduk dengan aturan Tuhan? Apakah pendeta saudara menjalankan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Kalau pendeta saudara tidak mau mengikuti hukum Tuhan, hukum Taurat, berarti pendeta saudara tidak tunduk dengan Tuhan. Kalau pendeta saudara tidak tunduk dengan Tuhan, dia masuk neraka. Saudara pasti ikut. Karena ajaran yang diajarkan nggak mungkin ajaran Tuhan, pasti ajaran dia sendiri. Makanya pada pagi hari saya ingin katakan, sebelum saudara mati, coba cek pendeta saudara dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang dipakai iblis, saudara mati, jangan harap bisa masuk surga. Hamba Tuhan yang dipakai iblis, dia tidak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Yang jadi masalah, apakah pendeta saudara tunduk dengan Tuhan? Di akhir zaman ini banyak pendeta nggak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Dia buat aturan sendiri, sok pinter. Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, dia bilang nggak pakai. Dia nggak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Perkataan Tuhan itu ada di Alkitab. Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Dia bilang nggak bisa. Dia berarti nggak tunduk kok. Kita kan manusia, nggak ada yang sempurna. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Memang betul. Tapi kan dosanya sudah diampuni sama Tuhan. Setelah dosamu, setelah dosamu sudah diampuni sama Tuhan, maka Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita nggak mau tunduk dengan perkataan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, berarti kita melawan Tuhan. Maka dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-4, barang siapa yang sudah mengenal Dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Setiap minggu khotbah di mimbar. Tiap pagi jam 4 bangun berdoa, sebut nama Yesus. Ya kan? Sekolah Alkitab. Sampai dapat gelar doktor. Ngerti bahasa Ibrani, ngerti bahasa Igrika. Tapi nggak mau tunduk dengan perintah Tuhan. Ayo, gimana? Jangan salahkan Tuhan kalau saudara masuk neraka karena nggak mau menjalankan perintah Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara masuk neraka karena nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pada waktu masih hidup saudara, saya ajarkan nih, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tapi banyaknya nggak percaya apa yang saya katakan. Bahkan pendeta-pendeta yang senior nggak percaya apa yang Tuhan katakan. Nanti kalau sudah masuk neraka, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah menulis di dalam Alkitab ini, barang siapa yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia akan duduk di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu neraka. Ya. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara masuk neraka karena nggak mau menjalankan hukum Taurat. Omongan saya ini nggak keras sih sebenarnya, tapi kebenaran. Hukum Taurat itu nggak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, nggak boleh berzina, nggak boleh membunuh, hormati orang tua, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Ya kan? Nah, sekarang ini kan banyak hamba Tuhan atau bahkan orang Kristen menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Mulutnya memuji nama Tuhan,
tapi perbuatannya melawan Tuhan. Itu namanya menyebut Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Apakah ada orang yang menyebut nama Tuhan masuk neraka? Ada. Matius 7 ayat 23, Tuhan, aku kan berdunggu demi namamu, mengusir setan demi namamu. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, nyala dari hadapanku, aku tidak kenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Kalau mulut saudara memuji nama Tuhan, tetapi saudara melakukan kejahatan, saudara mati, gak masuk surga. Jadi kalau mulut saudara memuji nama Tuhan, saudara harus mengikuti perintah Tuhan. Mulutnya memuji nama Tuhan, tetapi nggak mau menjalankan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Clear. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hanya ada dua hukum, yaitu hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Dua-duanya harus kita tunduk dengan dua hukum ini. Saya mengikuti hukum kasih karunia, saya tunduk dengan hukum kasih karunia. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Itu hukum kasih karunia. Lalu ada dua hukum, satu hukum lagi, hukum Taurat. Saya tunduk dengan aturan Tuhan, hukum Tuhan. Saya nggak berani melawan Tuhan. Saya harus tunduk apa yang Tuhan katakan. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau pendeta saudara sudah tidak mau tunduk dengan aturan Tuhan, maka dia dipakai iblis untuk membawa saudara ke dalam neraka. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu ahli Taurat, ahli Farisi, orang-orang munafik, kamu menjelajahi daratan, mengerangi lautan untuk menobatkan orang. Setelah bertobat, kamu jadikan dia orang neraka. Saudara mau dibawa pendeta saudara ke neraka? Saya nggak jelekin pendeta ya saudara. Saya hanya mengingatkan. Saudara mau kalau saudara dibawa ke neraka sama pendeta saudara? Ini belum mati nih, saya ngomong nih. Kalau udah mati, omongan saya ini nggak ada manfaatnya. Sebelum mati, omongan ini penting. Kalau sudah mati, nggak ada manfaatnya omongan saya ini. Sebelum saudara mati, saudara cek. Pendeta saudara tunduk gak dengan aturan Tuhan? Ya. Saya hamba Tuhan, harus mengatakan hitam-hitam, putih-putih. Sekalipun dia itu gelarnya doktor, teologia, pinter bahasa Ibrani, pinter bahasa Greka, kalau khotbahnya wow, luar biasa. Kalau dia nggak tunduk dengan aturan Tuhan, tidak tunduk dengan hukum Taurat, dia di backlist sama Tuhan. Saya 30 tahun lebih menjadi hamba Tuhan, jadi saya tahu. Dulu saya nggak tahu. Sekarang saya sudah tahu. Saya ceritalah di YouTube ini. Saya susah sekali cerita firman Tuhan ini di gereja-gereja. Karena banyak pendeta yang nggak terima khotbah saya. Ya nggak masalah. Saya ulangin lagi ya saudara yang kekasih. Kalau pendeta saudara bawa saudara ke neraka, saudara mau nggak? Kalau nggak mau, coba cek pendeta saudara. Dia sudah tunduk dengan aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu hukum Taurat. Gereja saudara menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau gereja saudara atau pendeta saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia tidak tunduk dengan Tuhan. Karena hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Jelas ya? Nah, sekarang ini banyak orang Kristen yang masuk neraka gara-gara pendetanya nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17-19. Barang siapa yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat dan tidak mau mempraktekkan hukum Taurat, ia akan duduk di sorga yang paling bawah. Barang siapa yang mau mengajarkan hukum Taurat
dan mempraktekkan hukum Taurat, ia akan duduk di surga yang paling atas. Jadi ada dua pendeta nih. Satu pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat, matinya masuk surga. Dan satu lagi pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mati masuk neraka. Nah, tinggal saudara cek, pendeta saudara masuk surga apa masuk neraka. Kalau pendeta saudara masuk neraka, berarti saudara ikut. Cek pendeta saudara, tunduk gak dengan aturan Tuhan? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Saya ulangin lagi saudara yang kekasih. Kalau saudara orang Kristen ingin masuk surga, coba cek. Mumpung masih hidup ya. Saudara kan mau masuk surga nanti kalau mati. Khususnya orang Kristen. Saudara kan ingin masuk surga nanti kan? Nah, coba cek pendeta saudara tunduk gak dengan aturan Tuhan. Coba cek pendeta saudara menjalankan hukum Taurat gak? Kalau pendeta saudara gak menjalankan hukum Taurat, saudara mati, duduk surga yang paling bawah. Matius 5 ayat 17-19. Kalau pendeta saudara mengajarkan hukum Taurat dan mempraktekkan hukum Taurat, saudara mati, duduk surga yang paling atas. Tinggal saudara pilih. Mumpung belum mati. Kalau sudah mati, YouTube ini nggak ada manfaatnya. Simpel ya sudah. Ada dua hamba Tuhan nih. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan membawa umatnya ke surga. Hamba Tuhan yang dipakai iblis membawa umatnya ke neraka. Baca aja Matius 5 ayat 17-19. Inti dari Alkitab ini itu Matius 5 ayat 17-19. Ya kalau pendeta saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, ya udah, nggak masalah sih. Tinggal hitung-hitungan nanti di neraka. Tuhan, aku kan berdoa demi namamu, mengusir setan demi namamu. Kamu nggak baca di dalam Matius 5 ayat 17, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kenapa kamu nggak ngajarin kepada jemaatmu? Ya kan pasti begitu Tuhan ngomong. Tuhan, aku kan sudah berdoa untuk engkau. Mengusir setan kan melayani engkau. Menginjil kemana-mana, ke Papua, ke NTT, ke Batam, berjuang untuk melayani engkau. Masa nggak masuk surga? Tuhan nanti sebut, kenapa kamu nggak percaya dengan perkataan aku bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap? Untuk apa sekolah Alkitab kalau nggak mau tunduk dengan aturan Tuhan? Saya ingin katakan sekali lagi, apakah di akhir zaman ini masih ada hamba Tuhan yang mau tunduk dengan Tuhan? Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Tuhan. Apakah masih ada hamba Tuhan yang tunduk dengan Tuhan? Saya ngomong apanya? Banyak hamba Tuhan nggak tunduk dengan Tuhan. Hamba Tuhan tundukin dengan duit sekarang ini. Saya ngomong apa adanya. Hamba Tuhan tuh banyak yang nggak mau tunduk dengan Tuhan. Tapi kalau dengan duit, dia tunduk. Apalagi kalau sama orang kaya, tunduk dia. Atur aja. Ini yang ingin saya katakan. Sebelum saudara mati, coba cek. Pendeta saudara udah tunduk belum? Pendeta saudara sudah tunduk gak dengan Tuhan? Pendeta saudara menjalankan hukum Taurat gak? Pendeta saudara mengajarkan hukum Taurat gak? Kalau pendeta saudara tidak mau mengajarkan hukum Taurat, berarti dia tidak tunduk dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripada. Kalau saudara nggak tunduk dengan hukum Taurat, ya bergaulnya sama iblis pasti. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia bergaul sama iblis. Saya ngomong apa adanya ini. Kalau hamba Tuhan sudah bergaul sama iblis, dia tukang maling. Kan di hukum Taurat tidak boleh mencuri.
Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang nggak mau tunduk dengan hukum Taurat. Dia maling uang Tuhan. Dia masa bodoh dengan jemaat, mau masuk surga kayak masuk neraka kayak masa bodoh. Yang penting saya khotbah dapat duit. Nggak ada tanggung jawab. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu nggak ada tanggung jawab. Jemaatnya masuk surga, masuk neraka, dia nggak mau peduli. Yang penting gua khotbah, dapat duit, bisa jalan-jalan, bisa beli rumah, beli mobil. Itu yang dia pikirkan. Tentang hukum Taurat dia masih bodoh, dia lepas karena sudah nggak mau menjalankan. Hukum Taurat itu kasar ngomongnya itu namanya hukum ya saudara yang kekasih. Saudara, kalau negara nggak ada hukum, kacau nggak? Kacau. Ini kita ingin tinggal di kerajaan surga loh. Masa sih nggak ada hukum? Saudara mau tinggal di negara mana? Negara Indonesia ada hukumnya kan? Hukum Indonesia. Negara Amerika ada hukumnya. Hukum Amerika. Nah, kita mau tinggal di surga. Ada nggak hukumnya? Ada. Hukum apa? Hukum Taurat. Kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus mengikuti hukum Tuhan. Karena surga itu punya Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu hukum Taurat. Jadi kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara nggak bisa tinggal di rumah Tuhan. Saudara kan ingin masuk di kerajaan surga kan? Nah, saudara harus mengikuti hukum surga. Hukum surga itu hukum Taurat loh, saudara yang kekasih. Ngerti ya saudara yang kekasih? Coba cek, pendeta saudara menjalankan hukum Taurat nggak? Hukum Tuhan nggak? Kalau pendeta saudara nggak menjalankan hukum Tuhan, hukum Taurat, mati, masuk surga nggak? Nggak masuk surga karena nggak mau tunduk dengan aturan Tuhan. Itu hukum Taurat itu datangnya dari surga loh, ke dunia loh. Tuhan itu memberikan hukum Taurat itu datangnya dari surga. Nih, kasih hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu punya surga, bukan punya dunia. Makanya Tuhan katakan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Kalau saudara tidak mau mengikat dengan hukum Taurat, tidak mau mengikat perjanjian dengan hukum Taurat, maka pada waktu saudara mati, saudara pun terlepas dari surga. Tapi kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara terikat dengan hukum Taurat, pada waktu saudara mati, saudara terikat di surga. Clear. Saya nggak menjelekkan pendeta ya, saya tidak menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya memberitahu bagaimana caranya kita masuk surga. Cek pendeta saudara menjalankan hukum Taurat atau tidak. Kalau pendeta saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara pun akan duduk di surga yang paling bawah, neraka. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena pendetanya pun tidak kenal Tuhan. Gak mau menjalankan hukum Tuhan. Tidak mau tunduk dengan Tuhan. Coba cek di akhir zaman ini. Adakah pendeta mau tunduk dengan hukum Taurat? Jarang. Saya tunduk dengan hukum Taurat. Saya menjalankan hukum Taurat. Saya nggak mau mati tinggal di surga yang paling bawah. Saya ingin mati masuk surga yang paling atas. Makanya saya ikuti apa yang ada di Alkitab. Saya ini nggak pintar, tapi saya mau tunduk dengan aturan Tuhan. Nggak rugi. Kalau saudara mengikuti peraturan Tuhan, menjalankan hukum Taurat, itu nggak ada ruginya. Kita baca Yosua. Omongan saya ini benar nggak ya? Yosua 1 ya. Kita baca Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa Tuhan suruh kita memperkatakan hukum Taurat dan merenungkan hukum Taurat siang malam? Supaya apa nih? Supaya engkau
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya ulangi lagi ya. Janganlah engkau melupakan perkataan kitab nubuat ini. Ya, janganlah engkau melupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau saudara mengajarkan hukum Taurat, merenungkan siang dan malam, berarti 24 jam. Maka saudara berbuat hati-hati berjalan itu. Karena di dalam hukum Taurat itu nggak boleh berzina, nggak mencuri, hormati orang tua, jangan menyebut nama Tuhan sembarang. Kalau itu ada di otak kita, maka kita hidup di dunia ini berhati-hati. Supaya apa? Supaya perjalanan kita itu berhasil dan kita mendapat untung. Saudara ini sedang berjalan menuju surga. Ya, saudara ingin berjalan menuju ke kita ini hidup di dunia ini sebenarnya lagi berjalan ke surga loh. Makanya Tuhan katakan suruh didampingin dengan hukum Taurat supaya kita jangan menyimpang. Kalau kita nggak ada hukum Taurat, pasti hidup kita menyimpang. Saudara perhatikan, pendeta atau orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, pasti mereka menyimpang. Nggak apa-apa mencuri, kan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Nggak apa-apa berzina, punya bini 2-3 nggak apa-apa. Kan kita nggak menjalankan hukum Taurat. Nggak apa-apa kawin cerai, kan kita nggak menjalankan hukum Taurat lagi. Sehingga pada waktu kita mati, kita meleset. Itu yang kata Tuhan, yang saya katakan. Tuhan ampuni kemelesetan saya. Mau sampai kapan meleset terus? Kalau saudara meleset terus, hidup saudara di dunia ini meleset terus, jalannya meleset terus, yang gak masuk surga. Ya, penting ya. Saya terakhir nih, coba cek kalau saudara ingin masuk surga, orang Kristen ingin masuk surga, coba cek pendeta saudara itu dipakai Tuhan atau dipakai iblis. Pendeta yang dipakai iblis gak mau tunduk dengan Tuhan, tidak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang dipakai iblis tidak mau mengikuti hukum Tuhan. Itu pendeta yang dipakai iblis. Tapi kalau pendeta yang dipakai iblis, dipakai Tuhan, maaf ya. Pendeta yang dipakai Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan, dia tunduk dengan perintah Tuhan. Pendeta yang tunduk dengan perintah Tuhan, iblis takut. Saya menjalankan hukum Tuhan, hukum Taurat. Saya jalankan hukum Taurat. Terserah orang mau ngomong apa, terserah. Yang penting hubungan saya sama Tuhan clear. Ya, pada pagi hari ini kira-kira YouTube ini menjadi berkat bagi saudara. Saya ulangin lagi, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak mengucilkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangin lagi, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi. Tapi saya hanya menceritakan kebenaran. Jangan sampai kita mati nggak masuk surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan menjadi berkat bagi saya yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.